Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anggraini dari kelas 11 PPLG 1. Saya akan mempresentasikan makalah PPL yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Toko Online. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Makalah dengan judul Analisis dan Perancang Sistem Toko Online dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini sebagai salah satu tugas dalam pemodelan perangkat lunak atau PPL yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, mengenal konsep dan penerapan sistem informasi, khususnya pada sistem toko online. Dalam penyusunan makalah ini, saya berusaha menjelaskan bagaimana sistem toko online bekerja, mulai dari gambaran umum sistem, flowchart, use case diagram, activity diagram, class diagram, dan DVD level 0 dan level 1. Saya berharap makalah ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya perancangan sistem dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Daftar isi. Halaman judul. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan. Bab 2. Pembahasan. 2.1 gambaran umum sistem, 2.2 flowchart, 2.3 use case diagram, 2.4 activity diagram, 2.5 class diagram, 2.6 DVD diagram level 0 dan level 1, 2.7 contoh. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya pada sistem penjualan. Salah satu inovasi yang banyak digunakan adalah toko online atau e-commerce. Toko online memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran tanpa harus datang ke toko fisik. Dalam pemodelan perangkat lunak atau PPL, analisis dan perancangan sistem toko online menjadi salah satu materi paling penting karena memperkuat pemahaman siswa dalam membangun sistem informasi modern. Untuk itu, diperlukan perancangan menggunakan alat bantu seperti flowchart, data flow diagram DVD, use case diagram, activity diagram, dan class diagram agar sistem ini dapat dipahami dan dikembangkan dengan baik. 1.2 rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan fungsi flowchart? 2. Apa itu use case diagram dan bagaimana penggunaannya? 3. Bagaimana activity diagram menggambarkan aktivitas sistem? 4. Apakah struktur dari class diagram? 5. Bagaimana bentuk DVD level 0 dan level 1? 1.3 tujuan. 1. Menjelaskan konsep tiap diagram. 2. Menyusun model lengkap dalam sistem toko online. 3. Memudahkan pemahaman proses analisis sistem. Bab 2. Pendahuluan. 2.1 Gambaran umum sistem. Sistem toko online adalah sistem informasi berbasis web yang memungkinkan pelanggan untuk melihat produk, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Sistem ini terdiri dari dua pengguna,
utama yaitu user dan pelanggan, dan admin sebagai pengelola data produk, pesanan, dan laporan transaksi. Tujuan utama sistem adalah memberikan kemudahan dalam transaksi dan mempercepat proses penjualan. 2.2 Flowchart. A. Pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah proses secara berurutan menggunakan simbol standar seperti terminator, proses, input-output, dan decision. B. Fungsi flowchart. 1. Menyederhanakan pemahaman proses. 2. Mempermudah analisis dan perbaikan sistem. 3. Menjelaskan urutan langkah secara visual. C. Komponen atau simbol flowchart. 1. Terminator yaitu start dan end. 2. Proses yaitu proses kegiatan. 3. Decision atau percabangan keputusan. 4. Input atau output, yaitu masukkan atau keluarkan. 5. Konektor atau arrow, yaitu penghubung alur. 2.3 Use case diagram. A. Pengertian. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor atau pengguna dengan fungsi-fungsi sistem. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan sudut pandang pengguna. B. Fungsi. 1. Menjelaskan kebutuhan sistem dan perspektif pengguna. 2. Menentukan fitur apa saja yang harus disediakan sistem. C. Komponen. 1. Ada aktor, itu user dan admin. 2. Use case. 2. Use case yaitu login, melihat produk, dan check out. 3. Association yaitu garis hubungan. 4. Include atau extend yaitu relasi antar use case. 2.4 Activity diagram. A. Pengertian. Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem. Diagram ini mirip flowchart namun lebih sesuai untuk pemodelan perangkat lunak. B. Fungsi. 1. Menampilkan urutan aktivitas yang telah terjadi. 2. Menjelaskan proses logis dari sistem. C. Komponen. 1. Initial node. 2. Activity. 3. Decision node. 4. Merge node. 5. Final node. 6. Swim lane. Selanjutnya yaitu 2.5 Class diagram. Pengertian. Kelas diagram adalah struktur dalam UML yang menggambarkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem digunakan pada tiap perancangan sistem. B. Fungsi. 1. Menjelaskan struktur database awal. 2. Menjelaskan atribut dan metode dalam satu sistem. C. Komponen kelas diagram. 1. Kelas, nama kelas. 2. Atribut, ada ID, nama, harga, dan sebagainya. 3. Metode. 4. Relation, yaitu association, aggregation, dan inheritance. 2.6 DVD level 0 dan 1. 2.6.1 DVD level 0. DVD level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas luar. Diagram ini menunjukkan aliran data secara umum tanpa rincian proses di dalamnya. 2.6.2 DVD level 1. DVD level 1 adalah rincian dari level 0 yang membagi proses utama menjadi subproses. Pada diagram ini, aliran data antar proses dan data store digambarkan lebih jelas. B. Fungsi. 1. Memodelkan proses pengolahan data. 2. Menyederhanakan sistem menjadi proses-proses kecil. C. Komponen. 1. Proses 0, yaitu sistem utama. 2. Entitas eksternal. 3. Data flow. 4. Data store atau
itu opsional. Kesimpulannya, flowchart, use case diagram, activity diagram, class diagram, dan DVD level 0 dan 1 merupakan alat penting untuk menganalisis dan merancang sistem informasi. Dengan memahami masing-masing diagram, pengembang dapat membangun sistem yang lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.